Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru, teman-teman di mana saja berada. Di video ke-6 ini saya akan berbagi bagaimana cara memasukkan tugas ke Classroom. Langsung saja kita buka kelasnya ya. Seperti biasa kita masuk di kelas 10 MIPA 1. Kemudian lagi-lagi kita masuk di tugas kelas. Nah, di sini teman-teman sebelum saya masukkan tugas, saya perlu jelaskan sedikit bahwa dari materi absen tugas kemudian dokumentasi itu judulnya harus berkesinambungan, artinya satu rangkaian kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Di bagian materi itu judulnya nanti kita hanya menambahkan materi bab 1 dan seterusnya itu sama semua. Di bagian absen misalnya absen bab 1 aku selalu dekat dengan itu sama. Kemudian nanti di bagian tugas kita hanya menambahkan tugas di belakang. Jadi di bagian materi kita masukkan materi, kata materi di depannya, di bagian absen di depannya depan judul itu adalah absen, kemudian nanti di sini adalah tugas. Ya, baik langsung saja teman-teman. Jadi di sini kita pilih tanda tambah kembali, kemudian kita pilih tugas. Ya, dan di sini judulnya tugas juga. Tugas selanjutnya di belakang menjadi sama dari judul di materi ya. Bab 1 ya, aku selalu dekat dengan nah, seperti itu. Jadi ini tugas ya. Kemudian di sini kita tinggal memberikan instruksi kepada siswa apa yang harus dilakukan terkait dengan tugas ini. Oke, untuk tidak merepotkan kita mengetik di HP, kita boleh langsung merekam suara ya. Tekan tanda mic lalu kita berbicara. Ananda, silahkan buka buku siswa halaman 4, lalu tuliskan surah Al-A'raf beserta dengan artinya. Setelah selesai, silahkan serahkan. Oke, seperti itu. Nanti kita edit saja kalau misalnya ada huruf ya atau kalimat atau kata yang ingin kita ini masukkan. Halaman 4 lalu tuliskan. Oke. Sudah selesai sampai di sini untuk deskripsinya. Kemudian poinnya kita tetap pilih 100, tidak usah kita rubah. Kemudian tenggat waktunya kita berikan waktu sesuai dengan absensi ya dan materi berapa lama. Kita kemarin atau di video sebelumnya apa ya, 1 minggu. Jadi kita pilih juga tanggal 19 lalu kita pilih OK. Kemudian waktu opsionalnya kita langsung pilih OK saja. Kemudian topiknya tidak ada topik, kita ketuk lalu kita pilih tugas ya, lalu simpan. Jadi otomatis nanti di topiknya ini dia nanti masuk di tugas. Itu tujuannya di bagian ini. Kemudian di bagian atas ini ada kelasnya ya, kita ketuk itu lalu kita centang ya, ketuk sehingga bisa tercentang untuk kelas yang kita mau tujukan tugas ini. Lalu pilih selesai. Jadi ini kita bisa langsung kirim, sudah bisa kita langsung kirim. Tetapi apabila teman-teman ya mau melengkapinya dengan melampirkan file itu juga boleh ya. Nah, dengan siswa membaca instruksi deskripsi dari tugas ini, itu sebenarnya siswa sudah bisa paham dengan seperti ini saja. Dan kita bisa langsung mempostingnya seperti ini, kita langsung posting. Tetapi kalau teman-teman ingin melengkapi dengan sebuah gambar misalnya dari surah Al-A'raf ini atau fotonya, itu bisa boleh-boleh saja ya. Misalnya kita pilih tambahkan file, lalu kita pilih ambil foto ya. Kemudian kita arahkan ke buku siswa ya, ke buku siswa. Kebetulan saya di sini ada siswanya, ada bukunya ya. Kita langsung ya
Saya kira sudah bisa dipahami teman-teman. Kita bisa langsung mengarahkan kamera kita ke surah Al-A'raf di halaman 4 di buku siswa misalnya. Nah, di sini misalnya kita men-screenshot ya. Saya sudah screenshot tadi, mengambil foto yang ada di dalam HP. Jadi kita pilih lampirkan file kembali, kemudian kita pilih file. Di sini kita pertegas teman-teman bahwa setiap apa yang kita mau masukkan ke dalam Classroom, apakah berupa file, dokumen, suara, video, ataupun PowerPoint ataukah bentuk file PDF. Nah, itu kita selalu mengambil di bagian file ini. Ya, ketika kita ketuk file itu, maka kita selalu mencari file-file apa saja yang ada di dalam HP kita. Ya, kebetulan saya mau memasukkan gambar dari sambil di sini. Kemudian saya ambil di mana ya filenya itu ya, di screenshot kayaknya ya, tidak ada di sini ya. Yang jelasnya setiap file yang kita akan masukkan di bagian ini, kita senantiasa mengambilnya super screenshot ya. Screenshot di sini kayaknya enggak juga ya. Mana ya? Oh ya, di bagian gambar ya. Nah, di bagian gambar di sini ada screenshot. Nah, ini lalu saya mengambilnya ini. Oke. Kemudian kita pilih buka. Oke, buka. Nah, ini screenshot dari surah Al-A'raf beserta dengan artinya. Oke, setelah itu kita boleh langsung kirim. Kita langsung kirim. Iya. Kemudian kita pilih tugaskan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau penugasannya itu berupa soal. Oke. Berupa soal. Ini tugasnya tadi ini adalah mencontoh ini ya, mencontoh ini. Ini ada, mencontoh ini. Ini tugas yang sudah saya kirim filenya ya dengan screenshot. Ini penting kita lampirkan surah beserta dengan ini sesuai dengan tugasnya siswa supaya dimanapun mereka berada, mereka bisa langsung mengerjakan walaupun dia berada di tempat lain. Yang penting filenya kita sudah siapkan di sini. Nah, kalau misalnya hanya dengan penjelasan yang seperti ini saja, itu sudah bisa. Cuma nanti dikhawatirkan siswa tidak sempat membuka bukunya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial berikutnya. Bagaimana misalnya kalau tugasnya itu dalam bentuk soal. Oke. Ini saya edit saja ya, nggak usah saya membuat lagi ini. Pilih tugas untuk membuat baru. Nah, sekarang saya akan memberikan juga ini supaya jangan sampai nanti teman-teman di belakang hari mengalami mau merubah penugasan ini. Jadi caranya teman-teman untuk merubah, mungkin mau menambahkan file lain ya, kita pilih titik 3 di bagian ini. Di bagian tugas bab 1 kita edit. Nah, ini kan sudah ada tadi file ya berupa gambar. Nah, bagaimana misalnya kalau dia dalam bentuk soal ya? Tentu nanti di sini deskripsinya juga kita akan ganti ya. Kita akan ganti sesuai dengan apa yang akan kita perintahkan. Cuman di sini karena saya akan memperagakan teman-teman, misalkan kita mau melampirkan soal di sini, caranya hampir sama ya, kita lampirkan file. Apakah misalnya soal kita itu dalam bentuk Google Drive ya, Google Form. Jadi caranya kita mengambil Google Form, biasanya Google Form itu tersimpan di Drive.
Oke, kita ambil drive, kemudian pilih drive saya. Lalu kita pilih Google Form ya, file Google Form yang sudah kita buat sebelumnya. Kebetulan saya di sini kayaknya belum memiliki soal Google Form ya di sini. Atau ada ya. Kalau belum ada ya, belum ada kayaknya. Ya, yang intinya seperti itu teman-teman ya. Pilih quiz. Nah, kalau misalnya sudah ada kita bisa ini ya. Ini Google Spread ya, Google apa ya? Google Spreadsheet ya. Apabila sudah kita temu apakah misalnya Google Form atau Google Spreadsheet, ini kita ketuk saja sehingga tercentang seperti ini lalu kita pilih. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya. Oke. Nah, kalau di laptop itu kita bisa langsung buat ya. Kita bisa langsung buat dan nanti kita pilih tugas kuis ya. Caranya di laptop nanti di sini akan ada tampil itu apa ya? Tugas kuis. Nah, di sini kita hanya ada tugas saja. Oke, seperti itu teman-teman. Di video lain nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana misalnya kalau penugasannya itu melalui aplikasi Quizizz. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga kita bisa memasukkan tugas ya. Misalnya kalau bahasa Arab atau matematika ya, matematika. Ini bisa kita membuat soal secara langsung di sini. Ya, caranya kita boleh apa ya mengambil file PDF baru, kemudian kita tuliskannya. Ini kita pensilnya ya, mungkin kita ganti tintanya warna ini kecil ya, ini besar, ini tintanya nanti pulpennya ya. Saya pilih yang ini. Saya akan menulis, kemudian tintanya kita warna hitam atau warna hijau ya. Pilih warna hijau aja. Jadi kalau matematika ya kita bisa tulis soalnya sih 2 kali 4 ya sama dengan berapa misalnya ya 1/4 ya tambah 3 ini 3 tambah 3 1/2 sama dengan berapa, ini kita bisa langsung. Oke, anggaplah sudah, kemudian kita simpan. Kita pilih titik 3 di sudut kanan atas tadi, baru kita pilih simpan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, kita simpan. Kita simpan. Nah, tugasnya, kita lihat tugasnya nanti di petunjuk. Nah, di sini sudah ada 3 ya. Sudah ada 3. Tapi tidak mutlak harus 3 juga teman-temannya. Jadi ini hanya saya mencontohkan saja bagaimana kalau misalnya membuat soalnya langsung dengan memasukkan soalnya dari Google Form atau Google Spreadsheet atau mungkin file soal ya. File soal juga bisa. Oke. Atau mungkin kita boleh juga ini kita pilih edit lagi. Ini kita pilih edit. Mungkin kita memfoto ya, kita foto langsung ya, kita ambil langsung foto. Nah, kemudian kita arahkan kamera ke soal ya, kita ke soal ya, seperti ini, katakan ini adalah soal. Kita buka filenya saja, lalu kita arahkan ke soal, lalu kita foto. Nah, kemudian kita oke. Ya, jadi begitu teman-teman cara memasukkan tugas, hampir sama dengan memasukkan materi. Cuma di bagian materi kita pilih materi, di bagian tugas kita pilih tugas. Dan untuk absen kita pilih pertanyaan. Demikian teman-teman. Jangan lupa di subscribe kembali video ini karena masih banyak video selanjutnya yang akan kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.